pada waktu kami menyebut nama Nabi Yusuf, itu kami mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Yusuf sallallahu alaihi wasallam atau Yusuf alaihi salatu wassalam atau apalah. Intinya bersolawat kepada Nabi Yusuf. Kemudian ada komentator yang bernama Iwan Sain. Dan kami sudah pin ini, orang ini ya. Kata si Iwan Sain ini, Ustadz Khalid mungkin bisa saja keliru. Ya jelas, ya bisa saja keliru. Karena beliau bukan malaikat, ya. Sama halnya jika Bang Sani Uye mengatakan Yusuf sallallahu alaihi wasallam dalam kurung di detik terakhir. Padahal penyematan sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi saja Bang, jangan dibesar-besarkan, kata orang ini, Iwan Sains. Sekarang saya nanya kepada Iwan Sains. Ulama mana yang mengatakan bahwa penyebutan sallallahu alaihi wasallam atau bersolawat itu khusus kepada Nabi Muhammad saja? Ulama apa di kitab mana? Ayo, ulama siapa Bang? Ya, Bang Iwan Sains. Ayo, apa kita nggak boleh bersolawat kepada Nabi selain Nabi Muhammad? Contoh, kita ini menyebut Yusuf sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Terus sampean menyatakan bahwa mengatakan Yusuf alaihi salatu wassalam, kemudian padahal penyematan sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Iwan Sains, ketika kita berbicara atau berkata sallallahu alaihi wasallam, itu katanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak boleh diberikan kepada nabi atau rasul yang lain. Ini saya rasa si Iwan ini, komentator ini kurang belajar ya, tetapi mudah menyalah-nyalahkan karena mungkin junjungannya dikritik. Kami belum pernah menemukan literatur yang mengatakan bahwa sholawat itu khusus kepada Nabi Muhammad SAW atau ucapan sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sholawat dan salam, sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat Allah atau salam Allah itu loh, kepada Nabi yang kita sebut tadi, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yusuf sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Ya podo maknanya. Gini aja ya, satu kitab barangkali cukup untuk orang ini. Lagi pula dia itu berkata demikian, penghususan sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad saja, bukan nabi yang lain. Dia pun tidak punya dalil kok ya. Saya rasa cukup satu dalil ya. Rawai'ul Bayan. Ini Rawai'ul Bayan. Ini Bang. Rawai'ul Bayan tafsir ayatil ahkam minal Quran. Ini karya daripada Syekh Ali As-Sabuni. Lihat di juz kedua Rawai'ul Bayan atau yang dikenal dengan tafsir ahkam. Di sini ada penjelasan begini untuk Bang Iwan Sain. Al-hukmul khamisu. Hal tajuzus salatu ala ghairil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Apakah boleh bersolawat untuk selain para nabi? Alaihimus salatu wassalam. Beliau aja sudah bersolawat dan bersalam kepada para nabi. Tetapi pembahasan apakah boleh bersolawat kepada selain para nabi. Ini yang dibahas ulama. Bukan bersolawat kepada selain Nabi Muhammad. Jelas diperbolehkan bersolawat kepada selain Nabi Muhammad SAW dari para Rasul Allah yang lain. Sehingga ulama hanya membahas apakah boleh bersolawat kepada selain nabi. Ya ba'dul ulama'i annas sholata tajuzu ala ghairil anbiya'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholawat itu boleh diucapkan, boleh diberikan untuk selain para nabi. Contoh, sholawat Allah semoga tetap kepada siapa? Seumpama. Kenapa boleh bersolawat untuk para selain nabi? Boleh untuk selain nabi. Ini pendapat pertama. Li'anna sholata maknaha ad-du'a'u. Sebab sholawat itu maknanya adalah doa. Wad du'a'u yajuzu lil anbiya'i wa li ghairil anbiya'i. Ketika sholawat itu maknanya doa, maka doa itu boleh untuk para nabi maupun selain para nabi. Ya, oleh sebab itu bersolawat kepada selain nabi itu boleh. Sebab sholawat itu adalah doa. Sedangkan doa boleh diberikan untuk para nabi maupun selain para nabi. Wastadallu bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi Allahumma sholli ala ali abi Aufah. Ini
Dan ulama yang menyatakan boleh bersolawat kepada selain para nabi, itu berdasarkan hadis ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ini ya. Jadi Abi Aufa itu bukan Rasul, bukan Nabi, tetapi Nabi Muhammad bersolawat untuk ali Abi Aufa. Kemudian wa dhahabal aktsaruna ila annas sholatah syi'arun wa hiya khassatun bil anbiya'i. Sedangkan ulama-ulama yang lain, banyak mayoritas ulama ini berpendapat bahwa sholawat itu merupakan syiar. Dan sholawat itu khusus untuk para nabi saja. Sehingga fala tajuzu li ghairihim. Maka tidak boleh bersolawat untuk selain para nabi. Fala yasihu antakulah Allahumma sholli ala syafi'i mathalan. Maka gak boleh kita berkata Allahumma sholli ala syafi'i. Ini gak boleh. Karena Imam Syafi'i bukan nabi, bukan rasul. Tetapi sholawat itu khusus para nabi atau para rasul. Nabi Yusuf jelas nabi. Nabi Yusuf jelas rasul. Maka boleh sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Yusuf. Boleh. Au ala Abi Hanifatah. Juga gak boleh kita berkata Allahumma sholli ala Abi Hanifah. Gak boleh. Karena Abu Hanifah bukan Rasul, bukan Nabi. Wa innama tatarohamu alaihima. Tapi kita ini cuma tarahum. Contoh, rahimahullah. Rahimahullah. Boleh. Kemudian wa yajuzu at-taraddi anis sahabah wa tabi'in wa la tajuzu as-salatu alaihim. Untuk taraddi, radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat itu boleh. Namun, atau para tabi'in. Dan tidak boleh bersalawat untuk para sahabat. Contoh, Allahumma sholli ala Abi Bakrin. Gak boleh. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, boleh. Li'annaha syiarul anbiya'i wal mursalin. Sebab sholawat itu syiar untuk para nabi dan para rasul. Dari sini kita bisa pahami, Bang Iwan Sain, ulama itu membahas apakah sholawat boleh diberikan untuk selain nabi. Kalau nabi, ya jelas boleh-boleh saja bersolawat. Bahkan kalau Anda itu mengetahui ada ayat huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu ada ayat huwallazi yusolli alaikum. Dialah Allah zat yang bersolawat kepada kalian. Dalam tafsir Al-Qurtubi di sana dijelaskan, ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika mendengar ayat ini, bahwa Allah bersolawat, innallaha wa malaikatahu, bahwa Allah bersolawat dan para malaikatnya juga bersolawat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika ada ayat ini bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat kaum Ansor maupun Muhajirin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan khusus untuk jenengan Nabi. Nah, ini. Terus kami tidak kebagian apa-apa dong. Akhirnya turunlah ayat bahwasanya huwallazi yusolli alaikum, huwallazi yusolli alaikum, Allah bersolawat kepada kalian. Turun ayat itu. Di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan, ketika ayat ini turun, ketika apa itu huwallazi yusolli alaikum ini turun, sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, tidaklah engkau ketika dimuliakan oleh Allah Nabi, kemuliaan itu setara dengan kami. Nah, kami juga kebagian kemuliaan itu. Ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka Allah juga berselawat kepada kaum-kaum mukmin. Artinya, kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, insya Allah orang-orang mukmin juga mendapatkannya. Contoh, ketika Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah juga berselawat kepada para orang-orang mukmin. Gitu. Ya, untuk siapa itu Pak Sain, Pak Iwan Sain. Jadi tolong kalau komentar itu ya harus mikir dulu berapa banyak referensi Anda, ya. Kata siapa sholawat itu atau sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Nabi Muhammad? Kata siapa? Ayo, kata siapa? Di kitab apa?
Jangankan untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, jangankan untuk Nabi Yusuf Rasulullah yang bernama Yusuf sallallahu alaihi wasallam, jangankan itu. Wong ulama saja masih berbeda pendapat, bolehkah bersalawat kepada selain Nabi? Ini pembahasan ulama, bukan bersalawat kepada selain Nabi Muhammad. Anda itu kaku ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semacamnya dirubah as-salatu wassalamu ala Rasulillah atau alaihi salatu wassalam. Itu podo maknane solawat dan salam. Dan solawat dan salam itu jelas boleh untuk para nabi. Cobalah mikir. Jangan ngeritik orang kalau Anda nggak tahu ilmunya, ya. Sekarang persoalannya Anda itu ngomong seperti itu apa? Apa? Kalau Khalid Basalamah kan jelas dia mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu bukan Rasul, tetapi hanya Nabi. Sedangkan kitab yang kami sudah baca jelas itu di kitab tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yusuf itu Rasul, bukan cuma sekedar Nabi, Rasul. Atau lihat dalam kitab Kasyifatus Saja itu ya. Itu Rasul jelas. Di pelajaran MI aja sudah jelas. Nama-nama Rasul yang wajib diketahui oleh kita kan 25, itu termasuk salah satunya adalah Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nabi Yusuf Rasul, bukan cuma sekedar Nabi. Gitu. Tetapi netizen juga kurang paham barangkali ya yang kami bahas yang kemarin itu. Khalid Basalamah itu bukan tidak mengakui Nabi Yusuf sebagai Nabi, tidak. Tetapi Khalid Basalamah hanya tidak mengakui Nabi Yusuf sebagai Rasul. Tapi beliau tetap mengakui sebagai Nabi. Bukan cuma sekedar Rasul. Memang beda antara Nabi dengan Rasul. Memang beda. Dan itu masih ikhtilaf lagi. Perbedaan pendapat antara Nabi dengan Rasul atau apa bedanya.